Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagian hari ini saya akan mempresentasikan 3 jawaban. Yang pertama adalah di nomor satu, apa saja tujuan utama dari investasi dan bagaimana tujuan tersebut dapat berbeda antara individu dan perusahaan. Menurut saya, tujuan utamanya ada beberapa hal. Pertama adalah memperoleh pendapatan tetap dalam setiap periode, termasuk di dalamnya bunga, royalti, dividen, dan juga uang sewa. Data itu membentuk dana khusus misalnya untuk ekspansi atau kepentingan sosial. Selanjutnya juga mengontrol atau mengendalikan perusahaan lain melalui kepemilikan ekuitas. Yang keempat adalah menjamin ketersediaan bahan baku dan pasar bagi produk yang dihasilkan. Dia juga mengurangi persaingan antara perusahaan sejenis, dan yang terakhir adalah menjaga hubungan antara perusahaan. Adapun perbedaan pada individu umumnya bersifat personal, jangka pendek atau menengah, seperti menyiapkan dana pendidikan, beli rumah, untuk tabung hari tua, atau sekedar mengembangkan nilai uang yang dimiliki saat ini agar tidak tergerus inflasi. Memang secara instrumen itu yang dipilih pun cenderung yang mudah diakses, seperti reksadana, deposito, atau saham yang sekarang itu semakin dekat dengan kita, khususnya lewat handphone. Tentu jika kita membahas terkait dengan perusahaan, perusahaan biasanya investasikan dananya itu sifatnya lebih kepada sifat yang uh, strategis gitu ya, dan jangka panjang. Karena investasi diarahkan untuk memperluas kapasitas produksi, menguasai pasar, mencapai pasok, dan lain-lain. Itu untuk jawaban saya nomor satu. Dan selanjutnya saya ingin membahas terkait nomor 5, jelaskan strategi apa yang sudah diterapkan di negara Indonesia untuk meningkatkan ketahanan. Strategi terkait dengan polisi kebijakan pangan yang telah dan sedang diterapkan pemerintah meliputi menjaga ketersediaan, distribusi, dan juga konsumsi pangan. Pemerintah juga mendorong diversifikasi pangan melalui pola B2SA atau beragam, bergizi, seimbang, dan juga aman dengan memanfaatkan pangan lokal seperti jagung dan ubi. Selain itu, Badan Pangan Nasional (BNPA) juga berperan menjaga pasokan dan stabilitas harga, terutama saat permintaan meningkat. Saat ini pemerintah juga meningkatkan infrastruktur dan teknologi pertanian serta menjalankan program seperti makan bergizi gratis untuk mendukung gizi masyarakat. Meskipun memang harus diakui saat ini pelaksanaannya baik dari awal hingga makanan itu sampai di siswa itu masih memiliki beberapa tantangan yang memang harus dibenahi agar untuk cabang ketahanan pangan ini menjadi lebih baik ke depan. Dan yang terakhir, saya menjawab nomor 8, uraikan permasalahan korupsi dalam konteks politik dan menurut Anda pribadi, dan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Oke, korupsi merupakan salah satu masalah politik yang serius di Indonesia. Ya, bukan hanya di Indonesia, tetapi uh, korupsi ini sebagai salah satu hal yang sangat serius gitu ya di Indonesia. Karena dapat menimbulkan kerugian besar bagi negara. Kasus seperti korupsi Pertamina, PT Timah, dan juga BLBI menunjukkan besarnya dampak korupsi terhadap keuangan negara. Bukan hanya bukan hanya rakyat kecil, tapi juga terhadap keuangan negara. Selain menyebabkan kerugian, korupsi juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sehingga menghambat pembangunan dan juga melemahkan demokrasi. Korupsi juga sering berkaitan dengan politik uang, dinasti politik, dan juga lemahnya penegakan hukum. Menurut saya, pemberantasan korupsi harus dilakukan melalui berbagai cara, bukan hanya dengan penindakan hukum. Di mana pemerintah perlu memperkuat lembaga penegak hukum seperti KPK, polisi, bahkan hingga Kejaksaan Agung, dan juga meningkatkan transparansi anggaran dan digitalisasi layanan, serta memberikan pendidikan anti korupsi sejak dini. Perlindungan bagi pelapor dan jurnalis atau sistem whistleblower juga penting agar kasus korupsi dapat lebih mudah diungkap. Selain itu, sistem pembiayaan politik perlu diperbaiki agar politisi tidak bergantung pada pihak tertentu, dan pada akhirnya pemberantasan korupsi membutuhkan komitmen bukan cuma dari pemerintah tapi juga dari masyarakat dan kemauan politik yang kuat agar aturan dapat secara konsisten. Ya, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.